Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ana Yasmin di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Di pertemuan kali ini kami masih akan berbincang mengenai permasalahan-permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Ana Yasmin. Apa kabarnya Abah? Sehat alhamdulillah, Ana Alhamdulillah. sehat, berkah insyaallah puasa. Ana mewakili sahabat Kuhas nih Bah untuk memberikan beberapa Ya, pertanyaan. Ananda silakan. Ana bacakan pertanyaannya ya Bah. Silakan Ananda. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Abah tentang suami istri yang bertukar peran, istri kerja di luar dan suami mengelola rumah tangga, disebabkan tuntunan hidup dan keadaan? Ya, baik. Baik Ananda Yasmin, bertukar peran kayak film aja ya, kayak sinetron. Artinya ada memang mungkin barangkali istrinya kerja di luar, sementara suaminya kerja di rumah. Hal tersebut tidaklah dilarang dalam agama selama mereka melakukan hal yang sesuai dengan syariat. Jangan pula istri kerja di luar tapi melakukan hal yang maksiat, jangan. Atau suami bekerja di rumah tapi juga melakukan maksiat. Intinya selama bertukar peran dan tidak dalam keadaan yang diharamkan Allah, maka dibolehkan. Cuman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, begitu yang difirmankan Allah, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Maka sehebat apapun seorang perempuan bekerja, tetap tujuanlah untuk membantu seorang suami. Kenapa? Karena suami yang mempunyai hak untuk menghidupkan keluarga. Suami menjadi tulang punggung keluarga. Maka istri tujuannya hanya sekedar membantu. Ustaz, tapi gaji istri lebih besar dari suami. Sama saja, tetap membantu, bukan menjadi tulang punggung. Kecuali single parent. Karena ada single parent. Single parent itu artinya suami tidak ada karena meninggal, maka istri bekerja sendiri. Itu namanya adalah istri yang memberikan kebaikan pada keluarga karena tidak punya suami. Maka dia tidak masalah tukar peran. Silakan, selama yang Abah katakan tadi tidak dalam maksiat. Jangan pula istrinya kerja di luar tapi ternyata maksiat. Kerja di luar kemudian ternyata melakukan hal yang tidak benar. Kerja di luar ternyata melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Itu hukumnya tidak haram. Bukan pada kerjanya tapi pada pekerjaan yang dilakukan. Begitu juga dengan suami. Intinya silakan bertukar peran dan itu tidak dilarang dalam agama selama mereka saling memahami, saling mengerti. Jangan pula mentang-mentang Ananda Yasmin ya, mentang-mentanglah istrinya kerja di luar, duit banyak kemudian melawan suami. Jangan ya. Tetap, walaupun istri kerja di luar, banyak gajinya, tetap dia sayang pada suaminya, sayang pada istrinya dengan saling menyayangi dan saling mengerti. Intinya, selama ada kesamaan, selama saling memahami satu dengan lain dalam bahasa fikihnya, sakinah, ada kedamaian, mawaddah, ada kecintaan, kemudian ada rahmat yang ada di dalamnya, maka insya Allah dia akan sempurna menjalankan hidup sekalipun bertukar peran. Ya, istri kerja di luar dan suami kerja di rumah. Tidak masalah selama hal yang dilakukan dan ditunaikan adalah sesuatu yang tidak keluar dari syariat. Begitu Ananda Yasmin insya Allah. Makasih Abah. Ana lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan ya Ananda. Pertanyaan kedua. Maaf Abah, izin bertanya. Ya. Bagaimana cara menghadapi omongan orang lain tentang saya yang terlalu mendahulukan mencari rezeki atau tuntunan hidup sehingga tidak bisa ikut yasinan, majelis taklim seperti ibu-ibu lainnya? Baik Ananda, omongan orang lain. Karena kadang-kadang kita ini lebih cenderung khawatir dengan omong orang. Misalnya Yasmin diomongin orang jadi sakit hati. Maka kata ulama, jangan peduli dengan omongan orang. Pokoknya tetap fokus dengan keadaan kita. Kita kerja bukan berarti kemudian kita tidak ikut majelis taklim. Ada waktu kita ikut. Tidak ada waktu kita bekerja dengan kerja kita. Bukan berarti kemudian kita salah. Tidak. Kita tetap berbuat. Karena kenapa? Hari ini pun belajar agama banyak caranya. Ya, ini melalui YouTube Kuhas juga bisa. Pemirsa mungkin nengok dan dengar di berbagai macam platform bisa. Dan tidak hanya sekedar hadir ke pengajian, yasinan dan lain, tapi banyak cara kita gunakan untuk mendapatkan ilmu agama dalam kehidupan kita. Intinya jangan pernah terganggu dengan omongan orang lain. Tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita. Tetap fokus yang menjadi diri kita. Jangan pula gara-gara omongan orang kita menjadi lemah. Jangan pula gara-gara omongan kita menjadi jatuh. Jangan. Ya, tapi yuk semangat dengan kuat yang baik. Ada satu kisah Nanda, kisah katak lah kira-kira begitu. Ada katak berlomba, ada sampai ratusan katak berlomba. Ya, semuanya berlomba untuk naik tiang tinggi. Semuanya naik. Berbagai cakap orang bercakap, tidak mungkin katak bisa naik ke atas. Akhirnya berguguranlah sampai sekitar tinggal 3 katak lagi. Lompat lagi. Ternyata subhanallah ada satu katak sampai ke lantai atas. Sampai ke tingkat atas. Sampai di atas. Bingung kok bisa sampai ke atas. Ternyata subhanallah ditanya kenapa kau sampai ke atas. Aku tuli. Aku tidak dengar omongan orang. Maka ketika dia semangat dia terus naik ke atas. Para orang bilang tak mungkin katak bisa naik ke lantai atas. Karena dia tuli tidak mau mendengar perkataan orang. Dia naik sampai ke atas. Begitulah kehidupan kita Yasmin.
Artinya ketika kita dihina orang, dijelek-jelekkan orang, dibilang orang tidak ada agamis dan macam-macam, buktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka omongkan. Kita tidak seperti yang mereka sampaikan. Intinya jangan terpengaruh dengan omongan orang, jangan terpengaruh dengan bicara orang. Tetap semangat berbuat. Intinya apa yang mereka tuduhkan pada kita buktikan bahwa benda itu tidak benar. Apa yang mereka tuduhkan, omongkan kepada kita bahwa apa yang mereka omongkan itu sesuatu yang salah, dan kita wujudkan yang baik dan sempurna. Maka tetap fokus, jangan sampai terpengaruh dengan omongan orang yang banyak tersebut. Begitu Ananda Yasmin, insya-Allah. Terima kasih ya Abah. Sama-sama Ananda. Semoga penjelasan dari Abah dapat bermanfaat untuk kita Amin, semua. ya rabbal alamin, insyaallah. Terutama untuk anak pribadi. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar Ramadan, silahkan hubungi kontak di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Ana Yasmin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.